usaha aja ya. Iya. Makanya Enggak. kayak aku kan ning Jakarta, urip ning kota. Ya aku staff lah, aku kan staff di proyek, kerja kontrak. Gaji bisa 2-3 kali UMR. Berkali lipat lah ya. UMR sana ya. Dibayangkan sama sini. Udah. Nah, makanya untuk kembali ke desa itu kan bukan pilihan yang mudah. Sangat berat lah ya. Ya, sangat berat. Banyak kan orang rela Ke Jakarta. Ke Jakarta terus pulang lagi sini hanya untuk jadi lamar jadi perangkat desa. Iya. Itu orang yang nggak siap mental itu kaget dengan yang biaya sebulan dapat sekian, begitu di desa dapat segini gitu kan. Kaget lah ya. Kaget ya. Kalau memang dia nggak punya niatan untuk berjuang membangun desa, dia nggak akan sanggup. Mending ke Jakarta lah ya. Iya. Kalau dia ngejarnya nominal gede, mending dia ke Jakarta. Makanya desa itu selalu kekurangan orang-orang yang pinter. Sebenarnya orang-orang pinter tuh dari desa. Tapi karena dia di desa itu nggak mendapatkan yang tempat yang layak, dapatan penghasilan yang layak, akhirnya mereka milih merantau ke Jakarta. Tapi kenapa Mas Sofa ke desa ya? Ini perjalanannya panjang. Sebenarnya berat ya. Nek dipikir secara materi berat, tapi nek dipikir secara aku punya apa? Ya keinginan membangun desa lah ya. Membangun desa. Niat lah ya. Iya. Karena aku dulu mantan calon anggota DPRD. Oh iya, yang gagal lah. Nah, ya gagal. Mantan calon sih kan. Mantan calon anggota DPRD di 2019. Siapa yang nggak kenal Mas Sofa? Calon DPR gagal. Dari partai apa? PKS. Iya. Kembali ke desa ya. Kalau ke desa itu dia harus punya kepedulian lah. Iya, benar. Kalau di niatnya itu awalnya adalah peduli, jadi walaupun di sini dapat gaji kecil nggak masalah gitu. Tapi kan dia punya visi besar gitu. Ya, benar. Semangat yang besar. Iya. Visi besar, semangat besar. Kalau visi kan terencana itu. Rencana ya. Iya. Kalau kades kan punya visi misi. Iya. Kalau visinya ini nanti dijabarkan di misinya. Nah, misal visinya membangun desa, mau menjadikan desa maju. Lah majunya mau lewat apa? Nanti kan dijabarkan di misinya. Misal mengembangkan BUMDes, mengembangkan desa wisata, mengembangkan UMKM desa, itu kan misi. Tapi kalau saya mau ngomong visi aja nggak pernah dijabarkan di misi, pernah dijalankan ya. Iya, itu nggak bakal jadi. Gambiang. Omong kosong lah ibarat. Iya sih ya. Ya sebenarnya desa ini butuh pemikir-pemikir yang seperti itu gitu. Kalau kades mau menjalankan itu sendirian dia nggak bisa, mampu. Iya. Sebenarnya orang-orang yang dulu gagal di penjaringan perangkat desa, kalau dia mau menurunkan egonya ya, dia kan pasti orang-orang kelas lah ibaratnya ya. Iya. Dia kan bisa bikin, kalau dia yang pendidikannya D3, S1, ya D2 lah, dia kan minimal bisa bikin kajian di desanya, kajian potensi, kajian masalah, pokoknya kajian yang kira-kira bermanfaat untuk desanya, karena dia di kuliah kan udah dididik seperti itu. Bikin riset, jadi nggak perlu protes gitu lah. Iya, mending daripada protes bikin riset di desa, nanti hasil risetnya itu kasih ke desa. Itu malah lebih bermanfaat gitu. Berarti apa ya, malah lebih terlihat pinter lah ya. Iya, dia lebih terlihat arif dan bijaksana gitu kan, daripada harus protes malah betul. Malu sendiri. Iya kan? Malah jujur desa itu butuh data gitu. Ya kalau misal udah bikin seperti itu, parah-parahnya desa nggak mau nerima itu.
Loh, sekarang kan zamannya medsos, tinggal diupload di medsos. Iya. Siapa tahu desamu nggak mau memanfaatkan, jadi masalah desa lain. Iya, benar. Seperti itu. Ada yang Jadi mau ini ya, iya, ini yang penting menjalankan lah ya. intinya kita punya kepedulian kok. Ya aku konsepku nggak laku di desa ini, siapa tahu desa ini butuh, desa ini butuh. Iya. Jadi apa yang kalau nggak dibutuhin di sini, siapa tahu kan dibutuhin Kan di sana. di tempat orang lain gitu. Karena aku dulu pernah kerja di konsultan swasta, mau membangun infrastruktur, disuruh melibatkan desa. Akhirnya aku membimbing beberapa desa, mendidik beberapa desa supaya bersinergi dengan infrastruktur yang nanti akan dibangun. Itu kan kayak tugasku kayak pendamping mereka itu. Jadi mengedukasi mereka gimana nanti kalau bangunan ini udah jadi, kamu bisa mendatangkan manfaat di sini gitu. Jadi saling bermanfaat gitu. Dulunya berarti pernah ngabdi di desa? Bukan, aku kerja di perusahaan swasta. Oh iya. Perusahaanku dapat tender, Tapi di desa gitu. tender membangun infrastruktur besar. Iya. Itu lokasinya ada di 3 desa. Jadi gimana nanti caranya infrastruktur kalau itu nanti udah jadi, orang desa bisa memanfaatkan itu gitu. Bisa bersama dengan itu. Nah, jadi sekarang kan banyak kan orang kalau bangun infrastruktur itu banyak warga-warga yang protes kan. Iya. Merasa nggak puas, mulai dari hasil ganti rugi tanahnya, terus nanti kalau infrastrukturnya jadi nggak bisa kerja di situ gitu. Kesannya gagal gitu ya. Iya. Itu mengantisipasi hal-hal seperti itu gitu. Dulu aku kerja di situ. Makanya alhamdulillah dapat pengalaman itu, masuk ke sini, ngobrol-ngobrol dengan kepala desa, bisa diterapkan di sini. Gitu. Salah satunya terakhir kemarin baru mendirikan bank sampah. Ini baru awalan ya. Udah hampir 30 menit ya. Oke lah. Sukses selalu buat Mas Boy. Mas Boy ini juga punya channel YouTube. Iya. Nanti bisa dilihat di link di bawah deskripsi lah. Nanti di subscribe, di komen ya, di like gitu. Intinya jangan patah semangat. Iya. Walaupun gagal jadi kaur, kasih bisa usaha yang lain lah. Intinya semangat. Ya, mungkin saran dari kita berdua tadi bisa bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman dulu yang mantan calon perangkat desa di Kecamatan Kertanegara. Ya. Kalau mau bangun desa nggak perlu jadi perangkat. Ya, nggak melulu harus jadi perangkat desa. Yang bukan perangkat desa pun bisa. Ya, oke, terima kasih.